Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya Berbagi Ilmu Laboratorium. Nah, untuk materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah mengenai jaminan mutu laboratorium. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah rekan-rekan nanti dapat memahami penilaian dan pengawasan reagen. Yang kedua, dapat melakukan pemantapan mutu internal. Yang ketiga, mengikuti dan melaksanakan pemantapan mutu eksternal atau PMI. Pokok bahasannya juga ada 3. Yang pertama mengenai penilaian dan pengawasan reagen, kemudian mengenai pemantapan mutu internal atau PMI, dan yang terakhir mengenai pemantapan mutu eksternal atau PMI. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita lihat dulu video berikut ini. Oke, sudah ada bayangan ya rekan-rekan mengenai jaminan mutu. Video yang tadi kami tampilkan adalah mengenai GLP atau kita kenal dengan Good Laboratory Practice atau dalam bahasa Indonesia bagaimana sih melakukan pelayanan laboratorium yang baik. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya yaitu jaminan mutu lab. Jaminan mutu lab sendiri adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh laboratorium. Tujuan utamanya adalah pencegahan dan pengawasan dalam pemeriksaan. Jadi jaminan mutu lab sendiri adalah agar kita sebagai ATLM memastikan bahwa segala kegiatan pelayanan laboratorium itu sudah terjamin mutunya, sudah benar gitu ya intinya. Tujuannya adalah dengan melakukan jaminan mutu kita segera mengetahui kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat timbul dalam pelayanan pengujian laboratorium kita. Sehingga setelah kita segera mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut, kita tentunya akan mencari tahu bagaimana cara solusi atau memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian dalam sistem manajemen mutu laboratorium atau SMM ini dikenal beberapa hal yang merupakan area bagaimana menjaga sistem mutu yang baik ya, mulai dari pengorganisasiannya, personilnya, staf ya dalam laboratorium tentu saja yang berkompeten, kemudian peralatan, equipment, kemudian bagaimana manajemen informasi, bagaimana proses kontrol, kemudian purchasing dan inventarisasi peralatan dan sarana prasarana, kemudian ada dokumen dan records ya, kemudian ada manajemen occurrence, kemudian ada assessment, kemudian fasilitas dan keamanan, fasilitas and safety, kemudian bagaimana memberikan customer service kepada pelanggan kita, yaitu pasien atau dokter yang mengirim ya,
dan bagaimana pengembangan proses atau proses improvement. Nah, segala hal ini merupakan semua bagian yang harus dilaksanakan secara maksimal mungkin ya untuk mendapatkan mutu yang baik. Kali ini kita akan fokus di proses kontrol atau bagaimana menjamin mutu yang baik. Nah, dalam pengendalian proses sistem manajemen mutu ini ada dua pemantapan mutu yang sangat kita kenal, yaitu pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Pemantapan mutu internal sendiri dari katanya saja internal ya, berarti dilakukan secara mandiri oleh laboratorium itu di dalam laboratoriumnya. Fungsinya yaitu untuk segera mengetahui kesalahan pada proses pemeriksaan, kemudian dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan tercatat. Sedangkan PME dari katanya saja eksternal berarti melibatkan pihak luar atau pihak ketiga ya. Ada macam-macam. Misalnya uji profesiensi yang dilakukan oleh badan independen atau ditunjuk secara nasional ya. Biasanya kita melakukan PME. Kemudian bisa juga dengan uji banding antar laboratorium atau kita kenal dengan cross check atau rechecking, pemeriksaan kembali ya. Nah, di mana hasil PME ini akan memberikan gambaran kinerja laboratorium pada periode tertentu. Biasanya PME dilakukan 2 kali setahun atau 2 siklus. Nah, untuk mengenai ketenagaan, laboratorium yang melakukan pelayanan, ini contohnya pemeriksaan HIV ya, apapun itu pemeriksaannya ya, harus memiliki penanggung jawab dan tenaga teknis yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Nah, otomatis kompetensinya harus berasal dari pendidikan laboratoriuman ya. Kalau dulu mungkin masih diisi oleh tenaga kesehatan teknisi medis lain karena alumni tenaga laboratorium khusus itu masih jarang kalau dulu ya. Kalau sekarang karena sudah banyak dan tersebar di seluruh penjuru dunia ya, jadi laboratorium tentunya harus diisi oleh tenaga laboratorium yang berkompeten. Nah, selain pendidikannya harus pendidikan kelaboratoriuman, juga harus memiliki bukti si ATLM ini berkompetensi ya, atau berkompeten seperti STR, SIP, atau memiliki surat keterangan kewenangan klinis yang diperoleh melalui proses kredensialing. Untuk ruangan, persyaratannya ini berdasarkan beberapa PMK yang mengenai tata ruang atau layout dari laboratorium baik. Yang pertama, memiliki ruangan yang cukup luas dan lapang. Kemudian ini, ruangan teknis dan administrasi itu harus terpisah ya. Kemudian tidak boleh ada hambatan lalu lintas laboratorium. Nah, ini sudah pasti ya, harus tersedia listrik dan air. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah suhu dan kelembaban, karena laboratorium itu berisi alat-alat pemeriksaan yang sangat sensitif, terutama dalam perubahan suhu dan kelembaban. Jadi suhu dan kelembabannya ini harus selalu terkontrol. Kemudian kebersihan meliputi seluruh bagian ruangan, bahkan untuk bangunan atau sarana kesehatan itu tidak boleh sudutnya itu 90 derajat ya, tapi harus agak melengkung begini karena itu tujuannya adalah agar mudah dibersihkan sehingga kotoran itu tidak terakumulasi di sudut-sudut seperti itu, sudut-sudut ruangan. Kemudian juga kebersihan itu bukan hanya ruangan ya, tapi seluruh sarana prasarana yang ada di dalam lab, peralatan pemeriksaan laboratorium, reagen, dan lain-lain. Kemudian yang perlu diperhatikan juga karena di dalam laboratorium kan ada report and reportnya ya, ada arsip-arsip pemeriksaannya, jadi harus memiliki ruang pengarsipan dan penyimpanan yang khusus ya, yang biasanya itu harus ruangan yang aman dan tahan api. Kemudian untuk administrasi laboratorium yang mendukung sistem manajemen mutu, yang pertama adalah ketersediaan SOP dan instruksi kerja. Kemudian harus ada inventarisasi atau daftar peralatan lab. Kemudian jika ada kebutuhan harus ada daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan. Ada juga daftar mengenai peralatan yang rusak ya, atau alat yang dipinjam atau dikembalikan. Kemudian harus ada surat masuk dan surat keluar. Daftar pemakai lab, misalnya laboratorium kita dipinjam ya untuk penelitian atau untuk kegiatan lain, itu harus ada daftarnya. Kemudian daftar inventarisasi bahan kimia dan non kimia, alat-alat gelas dan sebagainya. Kemudian daftar inventaris sarana pendukungnya seperti lemari es, AC, kemudian safety cabinet, lemari arsip, itu juga ada daftar inventarisnya.
serta harus bagus sistem evaluasi dan pelaporan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peralatan lab. Yang pertama adalah alatnya harus siap untuk dipakai atau ready for use. Kemudian berfungsi dengan baik, kemudian bersih, dan yang penting ada terkalibrasi. Jadi rekan-rekan lab itu harus rutin melakukan kalibrasi ya, baik kalibrasi internal maupun eksternal, sehingga kita dapat menjamin bahwa alat-alat lab yang kita gunakan itu dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil pemeriksaan laboratorium yang tepat dan akurat. Nah, untuk sistem pelaporan, ini secara umum sama ya, jadi dari unit lab itu melaporkan secara offline maupun online data hasil pengujian labnya itu ke DO atau data officer layanan ya, baik di rumah sakit, puskesmas, lab swasta, dan lain-lain. Nah, kemudian dari DO atau data officer layanan ini akan diteruskan ke data officer layanan yang lebih tinggi. Misalnya dari unit layanan ke kabupaten kota ke provinsi, provinsi ke pusat, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke pemantapan mutu laboratorium. Kita kenal ya, ada dua. Yang pertama pemantapan mutu internal atau PMI. Pemantapan mutu internal dari namanya saja internal ya, pemantapan mutu yang dilakukan secara mandiri oleh ATLM dalam laboratorium tersebut. Jadi rutin dilakukan ya, bisa setiap hari. Ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi adanya kesalahan-kesalahan, resiko terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengujian laboratorium. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kesalahan, baik yang sistemik atau random, kemudian juga sebagai acuan pelaksanaan perbaikan secara mandiri dan profesional. Nah, dalam kegiatan pemantapan mutu internal ini meliputi seluruh stage dari kegiatan pelayanan laboratorium, mulai dari tahap pre-analitik, analitik, hingga post-analitik. Nah, kita beri contoh ya, saya beri contoh pemantapan mutu internal untuk alat RDT. Kenapa saya pakai alat RDT? Karena hampir saat ini seluruh lab menggunakan alat rapid test ya. Rapid Diagnostic Test, ini prinsipnya adalah imunokromatografi. Dan saya beri contoh ini pemeriksaan rapid plasma reagin. Mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengarnya. Kalau dulu tuh PDRL untuk screening antigen non-treponema ya. Nah, dalam tahap pre-analitik, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sampel ini harus sesuai dengan persyaratan dan kit yang digunakan. Jadi ketika sampel yang datang, kadang kan kita itu bukan kita yang melakukan plebotomi atau pengambilan sampel, karena kita menerima sampel dari luar. Kita boleh menolak sampel apabila tidak memenuhi syarat, ya, misalnya volumenya, wadahnya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk pengambilan dan pengolahan spesimen. Jadi waktu, lokasi, volume, cara, peralatan, wadah spesimen, antikoagulan ini harus sesuai dengan persyaratan. Kemudian yang ketiga yang penting juga adalah pemberian penjelasan dan komunikasi pada pasien sebelum pengambilan spesimen. Bahkan sekarang kan dianjurkan setiap melakukan plebotomis atau kegiatan sampling kita dianjurkan menggunakan informed consent, di mana dalam event consent itu berisi informasi mengenai hal-hal yang dapat terjadi ketika kita melakukan tindakan pengambilan sampel darah pada pasien, misalnya risiko pingsan, sakit, dan lain-lain. Itu perlu dikomunikasikannya. Bahkan dibuatkan SOP-nya, pemberian penjelasan kepada pasien ini. Yang ketiga adalah penggunaan reagen dan BMHP harus tersedia stoknya, tidak kadaluarsa. Kalau kadaluarsa sudah jangan mengambil risiko ya, langsung aja jangan melakukan pemeriksaan. Kemudian suhu penyimpanan reagen ini penting juga, kadang kita keliru menyimpan reagen ya, dan kitnya lengkap. Kemudian formulir permintaan pemeriksaan, identitasnya lengkap dan jelas. Kemudian kita pastikan identitas pada botol sampel itu sama dengan form hasilnya, sehingga tidak ada risiko kesalahan data ya, atau identitas sampel. Kemudian untuk analitik yang perlu diperhatikan dalam PMI adalah yang pertama memastikan alat berfungsi dengan baik atau dapat terpercaya. Bagaimana indikatornya? Bisa dilihat dari apakah alat ini sudah dikalibrasi atau tidak gitu ya. Kemudian selalu membaca instruksi kerja yang terdapat dalam kit, walaupun kita sudah hafal di luar kepala, namun harus tetap kita lihat ya instruksi kerjanya. Kemudian memastikan prosedur pemeriksaan dilakukan sesuai dengan instruksi kerja atau package insert. Jadi jangan sampai ditambah-tambah atau dikurangi prosedur kerja, harus sesuai dengan instruksi kerja dari pemeriksaan tersebut. Dan untuk RDT penting menggunakan reagen, memastikan reagen dan buffer ini dipakai dari
kotak kit yang sama. Jadi setiap kotak reagen itu kan sudah ada nomor batch-nya, ada reagen buffernya kan untuk pemeriksaan EDT. Jadi kalau reagen atau dipsticknya pakai dalam kotak itu, larutan buffernya juga diambil dari situ gitu ya. Kemudian untuk pasca analitik, ini berhubungan dengan interpretasi hasil ya, mulai dari pembacaan. Nah, pembacaan atau interpretasi hasil harus dilakukan sesuai dengan instruksi kerja. Ya, karena ini RDT dan RPR, jadi misalnya pembacaannya harus dalam 15 menit atau 20 menit, berarti memang dibaca pada waktu tersebut, jangan sampai kelebihan gitu ya. Kemudian dilakukan verifikasi hasil pemeriksaan. Jadi biasakan jika di laboratorium itu ada lebih dari satu tenaga, lakukan verifikasi. Anda yang bertindak sebagai verifikator, sehingga hasil itu mantap dikeluarkan, gitu ya. Karena untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti RDT dan RPR ini kan pemeriksaan laboratorium yang mengandalkan pandangan ya atau visual. Jadi kalau dengan satu orang kadang kelelahan dan lain-lain, jadi butuh verifikasi minimal 2 orang, gitu ya. Untuk pasca analitik selanjutnya adalah validasi. Nah, selain dilakukan proses verifikasi, juga dilakukan validasi biasanya oleh penanggung jawab labnya. Kemudian pelaporan hasil ya, di mana interpretasi hasil dilakukan sesuai dengan instruksi kerja. Perhatikan juga kondisi sampel pada saat diterima keterangan klinis dan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium lainnya. Jadi itu sebagai acuan kita juga ketika ada hasil yang meragukan atau tidak masuk akal. Selanjutnya saya beri contoh lagi untuk pemeriksaan sediaan basah. Misalnya sediaan pemeriksaan telur cacing dengan eosin, atau pemeriksaan jamur dengan KOH 10%, atau pemeriksaan parasit menggunakan larutan PZ atau NaCl. Ini saya beri contoh ya. Nah, untuk pra-analitik sama ya, ini sebelum pengujian, pastikan stok reagennya itu tersedia dan tidak kadaluarsa. Jadi ketika reagen kadaluarsa jangan sekali-sekali menggunakan, udah tidak usah saja melakukan pemeriksaan. Kemudian pastikan penggunaan reagen dan BHP itu dengan prinsip FIFO dan FEFO ya, first expired date, first out. Kemudian memastikan reagen disimpan sesuai dengan suhu kelembaban yang sesuai, dan ini tidak ada endapan. Jadi setiap ada reagen yang kemungkinan ada endapan, didiamkan dulu. Biasanya kan kita ngambil dari kulkas nih, misalnya NaCl atau ngambil dari lemari es, jangan langsung digunakan ya, bisa disuhu tambahkan dulu dan hindari menggunakan reagen yang ambil endapannya, karena dia dapat menimbulkan artefak atau bahan-bahan yang dapat zat yang mirip dengan patogen tapi bukan patogen sebenarnya, nanti bisa menyebabkan pembacaan yang false atau salah ya. Nah, untuk analitik sama ya, memastikan prosedur itu sesuai dengan SOP, volume reagensi yang sama, dan ini segera diperiksa. Karena ada beberapa patogen yang kalau sudah terlalu lama diperiksa, dia sudah tidak dilihat lagi, tidak dapat dilihat lagi, tidak dapat diinterpretasi otomatis ya. Contohnya pada pemeriksaan Trichomonas vaginalis dengan NaCl. Nah, kalau pemeriksaan Trichomonas vaginalis kan dikatakan positif apabila dia aktif bergerak. Nah, kalau terlalu lama didiamkan dalam slide, dia akan mati. Ini kita bilang negatif, dan negatifnya pun menjadi negatif palsu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk pasca analitik sama ya seperti RDT dan RPR sebelumnya, ini pembacaan hasilnya sesuai dengan standar, kemudian lakukan verifikasi minimal 2 orang ya, karena kan visual. Pasca analitiknya juga lakukan validasi dan laporan hasil sama tadi, sesuaikan dengan instruksi kerja, kondisi sampel, dan lain-lain. Kemudian saya beri contoh lagi untuk pewarnaan gram ya, karena beberapa layanan kan tetap melakukan pemeriksaan dengan pewarnaan gram. Untuk pra-analitiknya memastikan stok reagennya ada, kemudian penggunaan BHP-nya prinsip FEFO, kemudian pastikan reagen disimpan sesuai dengan suhu dan kelembabannya, komponen kit lengkap, dan ini yang perlu kita lakukan adalah setiap ada reagen baru, terutama cat ya, pengecatannya itu lakukan uji kualitas reagen. Misalnya untuk pewarnaan gram, kita nih dapat nih melakukan uji kualitas reagen, kita dapat dropping dari pusat atau dari dinas kesehatan reagen. Nah, kalau dilihat dia tidak kadaluarsa, tapi yakin dia benar gitu kan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk pengujian kualitas cat gram ini, misalnya kita punya stok inokulum ya, inokulum bakteri yang telah kita ketahui sifat gramnya
ya, gram positif atau gram negatif. Nah, gampang, langsung saja lakukan pengecatan dari inokulum tersebut, kemudian lakukan prosedur pengecatan gram sesuai dengan standar, lalu dilihat di mikroskop. Kalau dia terbaca di mikroskop itu sesuai dengan sifat gram si bakteri dalam inokulum tadi yang sudah diketahui, berarti catnya bagus, ya. Kemudian proses analitik sama, memastikan waktu pengecatan sesuai dengan prosedur. Nah, kalau untuk pengecatan gram ini kan bermain waktu nih. Ada 4 cat kan, gram 1, gram 2, gram 3, gram 4. Nah, mainannya kan sebentar-sebentar tuh, 30 detik gram 1, 30 detik gram 2, kemudian gram 3 untuk dekolorisasinya ini sampai dia benar-benar jernih, dan yang keempat 1 menit. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan waktunya, karena kalau dia terlalu lama juga nanti dapat mempengaruhi sifat gram dari bakteri di sediaan yang kita periksa. Kemudian pasca analitik sama, pembacaan interpretasinya ini harus sesuai standar, dilakukan verifikasi minimal 2 orang, dilakukan juga validasi dan pelaporan hasil, melihat kondisi spesimen, keterangan klinis, dan lain-lain. Nah, kemudian saya juga beri contoh untuk PMI pemeriksaan molekuler, karena sekarang lagi tren pemeriksaan berbasis molekuler ya. Tahap praanalitiknya yang pertama adalah memastikan reagennya tersedia dalam kondisi baik, tidak ada luasa, lengkap, penyimpanannya benar ya suhunya. Kemudian memastikan sampel sesuai persyaratan yang diperkenankan atau adekuat, karena pada pemeriksaan menggunakan molekuler ini sangat rentan atau sangat sensitif terhadap kualitas sampel. Jadi pastikan bahwa sampel yang diterima itu adekuat ya, atau memenuhi syarat gitu. Kemudian pastikan untuk meminimalisasi kontaminan sampel, karena yang mau kita periksa ini kan materi genetik ya, DNA atau RNA dengan molekuler. Jadi pastikan bahwa sampelnya itu tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang dapat merusak DNA atau RNA yang dapat berasal dari si wadah si sampel maupun dari alat pengambilan sampel, seperti itu. Kemudian analitik juga sama, memastikan pengujian itu sesuai dengan SOP dan instruksi kerja. Kemudian memastikan reaksi berjalan dengan baik ya, dan jangan lupa menyertakan kontrol internal. Biasanya itu sudah langsung paket kalau pada pemeriksaan yang berbasis molekuler. Kemudian pasca analitik ini yang penting, yang pertama melakukan analisis hasil reaksi kontrol internal, baik untuk reaksi, metode, dan inhibisi atau penghambat pada proses ekstraksi. Jadi bisa dianalisis. Yang kedua, melakukan analisis dan interpretasi hasil reaksi spesimen sesuai dengan kriteria positif dengan mempertimbangkan keterbatasan deteksi, presisi, dan akurasi. Yang ketiga, lakukan verifikasi ya, tetap oleh 2 orang. Yang keempat, melakukan validasi dengan mempertimbangkan komprehensif dengan keterangan klinis. Jadi untuk post analitik tetap harus diperhatikan kondisi spesimennya, kemudian ada pemeriksaan laboratorium penunjang dari si pemeriksaan ini, itu harus tetap dilakukan. Nah, kita lanjut ke pemantapan mutu eksternal atau PMI. Nah, dari katanya saja eksternal berarti melibatkan pihak luar ya, atau pihak ketiga dalam memantau dan menilai performa suatu lab untuk pemeriksaan tertentu. Tujuannya adalah menilai ketepatan hasil pemeriksaan lab peserta dan dapat membandingkan dengan lab lainnya menggunakan metode reagen pemeriksaan sama ataupun berbeda. Jadi pada saat PME ketika kita uji banding atau uji profisiensi itu biasanya tidak harus menggunakan metode maupun reagen yang sama ya. Yang dilihat adalah output atau hasil akhirnya. Biasanya pada saat melakukan PME itu di input juga tuh selain hasil juga metode yang digunakan pada saat itu. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk PME. Yang pertama uji silang atau cross check ya. Biasanya seperti uji silang atau cross check sediaan malaria atau sediaan TB. Biasanya kan kita dikirim nih oleh balai lab di atas kita, dikirimin 20 biasanya 20 sampai 40 sediaan BTA atau malaria dikirim ke kita, itu sudah diketahui hasilnya. Kemudian kita periksa lagi ya, kemudian kita kirimkan hasilnya, nanti dievaluasi ya tingkat error rate-nya. Yang kedua ini yang berbayar ya, uji panel oleh penyelenggara atau PMI, biasanya di balai labkes yang ditunjuk oleh pemerintah ya, oleh Kemenkes. Jadi kita mendaftar, biasanya ada akunnya, didaftar untuk 2 siklus dan dilakukan pembayaran sesuai dengan parameter bidang pengujian laboratorium kita inginkan, misalnya kimia klinik,
ada apa namanya untuk hematologi, ada urin, ada juga untuk kultur, mikrobiologi, pemeriksaan kimia air dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini juga nih yang sering kita lupakan bahwa PME itu bisa dalam bentuk bimbingan teknis atau supervisi. Nah, misalnya apa namanya itu tim supervisi dari dinas kesehatan turun ke lab kita membawa langsung slide ya sediaan, terus kita dikasih waktu. Ini kamu baca 5 sediaan dalam setengah jam misalnya atau dalam 10 menit. Nah, itu juga termasuk PME. Yang penting adalah kita mendokumentasikan, yang mencatat, merecordnya ya, ada bukunya. Itu sudah masuk dalam kategori PME sebenarnya. Kemudian ini adalah skema uji profesiensi ya untuk pemeriksaan HIV contohnya ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita sama-sama mempelajari mengenai pemantapan jaminan mutu dalam penilaian dan pengawasan reagen. Nah, untuk penilaian reagen, ada poin-poinnya. Pertama adalah perusahaan yang memproduksi alat atau uji tes ya, RDT apapun, harus memiliki sertifikat produksi. Ya, biasanya itu bisa kita cek di kotaknya atau bisa kita googling ya di internet apakah reagen ini terdaftar nggak, bagus nggak gitu ya. Kemudian perusahaan yang akan mendistribusikan alat tes tersebut harus memiliki izin IPAK ya, izin penyalur alat kesehatan. Biasanya kita bisa tanyakan ke dinas kesehatan yang melakukan pengadaan reagen atau ke pihak distributor, bisa kita tanyakan IPAK ini. Di mana IPAK ini dikeluarkan oleh Kemenkes ya, Ceki, Dirjen Bidang Kefarmasian dan Alkes. Dan produk tersebut harus terdaftar pada Kemenkes. Jadi bisa kita googling atau browsing sendiri apakah reagen yang kita beli ini sudah terdaftar gitu di Kementerian Kesehatan. Kemudian juga selain itu laboratorium itu harus secara mandiri bisa melakukan pengecekan dan uji kualitas reagen. Misalnya kalau datang reagen dilihat stabilitasnya di mana, kemudian presisinya bagaimana, sensitivitas spesifitasnya berapa, atau kalau di alat-alat tes deteksi antigen antibody kita bisa lihat protein targetnya apa, gen targetnya apa gitu. Benar nggak gen target atau protein target yang digunakan oleh reagen ini merupakan gen target spesifik untuk patogen, suatu patogen yang kita periksa seperti itu. Jadi rekan-rekan ATLM itu bisa melakukan pengecekan kualitas ini secara mandiri. Dan kemudian jangan lupa didokumentasikan ya, ada buktinya dilakukan pengujian kualitas tersebut. Nah, sedangkan untuk pengawasan reagen ini biasanya dilakukan oleh institusi ya, misalnya dinas kesehatan pada saat mereka melakukan pengadaan, juga bisa dilakukan pengawasan terhadap reagen ya, di mana dilakukan setelah proses penilaian di tahapan pre-market atau sebelum pembelanjaan. Dilakukan dalam dua mekanisme. Yang pertama, pengawasan proaktif berdasarkan pengkajian data atau review driven secara proaktif dengan mengumpulkan dan mengkaji data alat kesehatan diagnostik in vitro di peredaran ya. Yang kedua, pengawasan reaktif berdasarkan keluhan atau insiden driven. Jadi berdasarkan banyak laporan yang masuk nih bahwa penggunaan reagen ini kurang baik gitu. Ini dapat dilakukan pemantauan dan pengawasan. Nah, bila terjadi ketidaksesuaian, kita berhak melaporkan ke pelaku usaha atau ke dirjen ya yang berwenang terkait dengan ketentuan-ketentuan penggunaan reagen tersebut. Kemudian validasi dan verifikasi metode sebagai bagian dari pemilihan reagen. Nah, ada kita kenal dalam lab itu istilah verifikasi dan validasi ya. Kita lihat dan validasi. Validasi metode adalah proses pembuktian atau konfirmasi pengujian yang objektif di lab untuk menunjukkan bahwa metode yang digunakan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ya. Validasi metode ini hanya dilakukan bila lab menggunakan metode yang tidak baku atau lab membuat modifikasi metode. Ini kata kuncinya, modifikasi metode. Tujuan validasi metode adalah mendapatkan bukti-bukti yang valid terhadap metode tidak baku yang dikembangkan ya. Parameter validasi metode nilai ini ada akurasi, presisi, stabilitas spesimen, bias, bahan-bahan yang mempengaruhi, keterbatasan deteksi. Ini adalah item-item yang harus dianalisa ya Pak. Ketika kita memiliki suatu metode nih, ada metode yang kita temukan. Mungkin kita menggunakan metode itu karena lebih cepat, karena pasien kita banyak. Misalnya kita punya metode baru, tapi kapan metode baru ini bisa digunakan atau bisa dipertanggungjawab setelah kita melakukan uji validasi ya.
dengan item-item seperti ini tadi yang disebutkan, akurasi, presisi, stabilitas spesimen, keterbatasan deteksi, dan lain-lain. Kalau semuanya sudah memenuhi syarat, maksudnya dibandingkan dengan metode baku ya, kan kita ada metode baku nih, baru boleh dilakukan. Nah, bila validasi telah dilakukan oleh badan berwenang, tidak perlu lakukan validasi lagi ya. Apabila metode pemeriksaan sudah tervalidasi, tidak perlu kita validasi ulang ya. Yang bisa kita lakukan adalah verifikasi. Ini ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk verifikasi, ini ya tadi validasi kalau ada metode yang tidak baku. Kalau verifikasi, metodenya sudah ada, tinggal kita verifikasi ya. Maksudnya pembuktian dari metode tersebut. Tujuannya adalah memastikan bahwa lab atau personal lab dapat melakukan metode baku untuk pengujian rutin dengan baik sehingga dapat menjamin mutu. Parameternya adalah ini batas kemampuan batas deteksi ya, atau analytical sensitivity, presisi, dan akurasi. Jadi ketika ada reagen baru datang, misalnya baru ya yang sudah tervalidasi gitu ya, nah kita juga bisa melakukan sendiri uji verifikasi gitu ya, apakah metode ini memang benar ya, apakah sensitivitasnya bagus, spesifisitas yang bagus, atau kemampuan baca alat ini sampai seberapa sih, walaupun sudah ada dalam informasi di kitnya. Nah, ini ada beberapa lampiran dan form dalam menjamin kegiatan penjaminan mutu ya. Nah, ini contoh kartu pemantau suhu dan kelembaban ruangan. Kalau ini sekarang sudah wajib ya. Kan setiap lab harus memiliki pendingin udara gitu. Jadi suhu dan kelembabannya harus tetap dikontrol. Biasanya pagi dan sore gitu ya. Nah, ini untuk daftar tilik kondisi reagen ya. Ketika ada reagen kita bisa buatkan daftar tiliknya yang ada bukunya ya, bagaimana kemasannya, ketika diterima, volumenya sesuai atau tidak, tanggal kadaluarsa berapa, suhunya sesuai atau tidak penyimpanannya, kelengkapan isinya bagaimana gitu ya. Dan ini formulir permintaan. Jadi setiap permintaan harus ada formulirnya dan jelas ya. Kemudian ditandatangani oleh yang meminta pemeriksaan lab tersebut. Karena ini adalah salah satu bagian jaminan mutu juga. Nah, ada lagi kartu penerimaan dan pengeluaran stok. Jadi kita dapat reagen, kita data berapa yang masuk, bagaimana kondisinya, berapa jumlahnya, dan lain-lain. Kemudian berapa yang kita gunakan pada hari itu tercatat. Oke, baiklah rekan-rekan ATLM, semoga sehat selalu. Semoga materi singkat dan sederhana ini dapat dimengerti dengan baik dan dapat diterapkan di laboratorium kita masing-masing. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.